Halo, suara saya terdengar nggak? Halo, suara saya terdengar nggak? Ya, Pak, terdengar. Aduh, tolong cepat dijawab dong. Yang lain mana sih yang lain coba? Ya, maaf, Pak, tadi ada ini kendala. Yang lain coba, yang lain coba ngomong suaranya mana? Yang lain. Terdengar, Pak. Cagita mana Cagita? Ada nggak? Mana Cagita? Alifah. Itu B. Cagita hadir, Bapak. Ya. Alifah, Aprilian. Hadir, Pak. Hari ini Hadir, Bapak. Axel, Desti, Dewi, Hadir, Pak. Hasna, Hadir, Pak. Besar, Alifah. Oke. Ya, ada pertanyaan nggak terkait PR kemarin? Halo? Kalau ada pertanyaan nggak terkait PR kemarin? Mungkin belum ada, Pak. Oke, belum ada, berarti saya anggap itu ya, kamu udah paham ya. PPT-nya udah kelihatan belum? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Nah, kita sudah menyelesaikan tentang neraca massa. Ya, neraca massa tanpa reaksi dan neraca massa dengan reaksi, baik reaksi yang tunggal maupun reaksi yang jamak. Bahasan terakhir adalah neraca unsur, ya, neraca unsur, elemen balance. Ya. Jadi tetap sama, ada satu sistem, ada proses produksi, bisa sistem tanpa reaksi, proses produksi yang terjadi bisa sistem reaksi. Ya. Keluar lagi ya. PPT-nya udah kelihatan lagi? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Prinsipnya sama, ada input, ada output, ada satu proses, ada sistem tanpa reaksi, sistem reaksi. Selalu ada senyawa masuk, ada senyawa keluar ya. Senyawa itu ya misalnya H2O ya. Ada rumus molekulnya. Mungkin juga nggak ada rumus molekulnya, tapi senyawa zat itu ya. Setiap senyawa tentunya mempunyai unsur-unsur tertentu ya. H2O ya ada atom H, ada atom O. Metanol ya, metanol ada atom apa aja metanol itu ya? Metanol. Metanol itu ada atom apa aja ya? Guys. C dan H. C
CH saja metanol. Kalau metana gitu apa metana? Metana apa? C dan H Pak atomnya Pak. C dan H. Kalau metanol sama. Kalau metanol CH dan O ya. Jadi setiap senyawa, setiap zat tentunya mempunyai unsur-unsur. Ya. Ada C, ada H, ada O dan sebagainya lah, tergantung dari senyawanya. Nah, kalau neraca unsur itu prinsipnya sederhana, bahwa unsur yang masuk sama dengan unsur yang keluar. Kalau yang masuk C-nya 10 mol, ya keluar ya C 10 mol. H 100 mol, ya H keluar 100 mol gitu. Kalau neraca massa sistem reaksi kemarin kan masuk senyawa A 10 kilomol, ya. Belum tentu keluarnya A 10 kilomol. Kalau A itu bereaksi, dia akan turun ya jumlah A yang keluar. B gitu. Malah terus ada C yang tidak sama dengan senyawa di aliran satu yang nggak ada C karena dia adalah produk reaksi. Misalnya ada C, ada D. Itu kalau neraca massa senyawa atau zat. Kalau neraca unsur pasti sama. Unsur CHO misalnya ada unsur apapun yang masuk, yang keluar ya unsur itu. Ya, yang keluar juga unsur itu ya. Jumlahnya kira-kira sama nggak? Mol C masuk dengan mol C keluar. Jumlahnya kira-kira sama nggak? Berbeda. Berbeda. Siapa yang jawab berbeda tadi? Halo, siapa tadi? Halo, siapa tadi? Hai. Oh enggak. Halo, siapa tadi yang jawab berbeda atau sama? Tadi siapa itu? Halo, hilang Pak. Saya Pak. Iya saya itu siapa? Kamu itu nggak kelihatan. Ilyas. Ilyas. Ya, Ilyas berpendapat bahwa jumlah mol C masuk tidak sama dengan jumlah mol C keluar. Ada lagi nggak yang berpendapat seperti Ilyas atau berbeda pendapat? Seperti Ilyas, Pak. Siapa ini? Taufik. Taufik, seperti Ilyas. Yang lain? Oleh yang lain? Seperti Ilyas, Pak. Wah, kamu kompak amat sama Ilyas. Yang ini yang perempuan-perempuan nih. Mana ini? Apakah jumlah mol C masuk, apakah sama dengan jumlah mol C keluar? Yang lain? Yang perempuan siapa tadi? Siapa ini? Kautsar. Apa pendapatmu, Kautsar? Sama ya. Tadi kalau Ilyas itu jawabnya apa tadi? Ilyas lupa lagi ya tadi. Ilyas jawabnya sama atau enggak? Kalau saya belum tentu sama Pak, berbeda gitu Pak, belum tentu. Belum tentu sama yang Ilyas ya. Yang terakhir tadi siapa? Namanya? Yang sama Kautsar sama Ilyas belum tentu sama. Ini yang perempuan mana ini? Yang perempuan. Sekian puluh mahasiswi. Halo. Oh, nggak ada yang jawab nih. Ya Allah. Halo, mana ini perwakilan? Kok nggak ada yang jawab, perempuan mana sih? Kamu Hasna. Mana Hasna? Ya, Pak. Menurut kamu gimana, Has?
Apakah jumlah mol unsur, misalnya karbon, ini masuk dengan keluar apakah sama? Kamu lagi riwah ya Asna di situ tempatmu? Sama, Pak. Sama. Natswa. Hadir, Pak. Hadir. Sama atau enggak? Sama apa? Soalnya itu ada prinsip dasarnya. Total massa yang masuk, unsur yang masuk sama yang keluarnya sama. Ya kamu baca tulisan itu ya. Oke ya. Sistem ini selalu mengikuti hukum kekekalan massa. Ya. Total massa masuk sama dengan total massa keluar. Itu hukum kekekalan massa ya. Mau sistem reaksi, sistem tanpa reaksi, total massa masuk sama dengan total massa keluar. Ya, total. Kalau di sistem tanpa reaksi, massa saat A masuk sama dengan massa saat A keluar. Tapi kalau sistem reaksi, total massa saat masuk belum tentu keluarnya sama. Kalau dia terlibat dalam reaksi ya pasti beda. Ya, dia bertindak sebagai reaktan atau produk pasti beda lah. Tapi kalau dia inet, ya dia hanya numpang lewat ya sama. Ya seperti ya di soal-soal yang kemarin kamu kerjakan. Ya. Nah sekarang unsur. Total massa unsur masuk ya harusnya sama. Kalau nggak sama kemana lagi? Jenis unsur yang masuk dan yang keluar pasti sama. Mau sistem reaksi, mau sistem tambah reaksi. Ya, proses produksi sistem reaksi maupun sistem tambah reaksi, kalau yang di aliran masuk ada CHONS, unsur karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan subur, di keluaran juga pasti sama. Pasti ada senyawa itu. Mau sistem reaksi, mau sistem tambah reaksi, sama. Jumlahnya, molnya juga sama. Kalau C masuk 10 mol, keluar C juga 10 mol. Gitu loh. Jadi total massa masuk, C, unsur karbon masuk, pasti sama. Kalau nggak sama, dia kemana? Baik sistem reaksi maupun tambah reaksi. Total massa unsur C masuk sama dengan total massa unsur C keluar. Ya, Kak. Tapi kalau total massa mol C masuk dengan mol C keluar sama nggak? Mariam. Halo Mariam. Di mana dirimu? Nah, ini cuma nama aja ini Mariam ya. Pak Uzan. Pak Uzan. Dan Ya, Pak. gimana? Belum tentu sama, Pak. Tentu mol C masuk, total mol C masuk dengan keluar belum tentu. Kenapa belum tentu sama Pak Uzan? Karena mungkin ada zat asing yang masuk, jadi mempengaruhi jumlah molnya. Zat asing yang masuk, maksudnya apa? Ya masuk ya C itu. Total mol C masuk dengan keluar. Ilyas. Ya, Pak. Mana Yas? Kalau saya belum tentu sama, Pak. Kenapa belum tentu sama? Karena semisal mol A itu masuknya sekian. Nah, kan si A-nya itu bereaksi dengan unsur lain, maka pas keluarnya pasti berbeda gitu, Pak. Maksudnya A itu senyawa atau unsur? Kamu bilang? Apa sih senyawa, Pak? Yang saya tanya apa sih? Apakah total mol unsur C masuk apakah sama dengan total mol unsur C keluar? Oh ya, belum tentu sama. Kenapa belum tentu sama? Bentar, Pak. Kamu lagi
Jagain adikmu. Netanya. Oh, Zora. Halo, Ya, Pak. gimana? Kamu harus pakai logika berpikir. Belum tentu sama, Pak. Kenapa belum tentu sama? Oh, maksudnya kalau dari satu unsur gitu ya, Pak? Bukan dari senyawa. Iya dulu, ya Allah. Total mol unsur C masuk, apakah sama dengan total mol unsur C keluar? Belum tentu sama, Pak. Kalau Kenapa pakai yang belum tentu? sistem reaksi, Pak? Kenapa kalau sistem reaksi belum tentu sama? Alasannya apa? Kurang tahu, Pak. Ainun. Salma Ainun Nabila. Di mana dirimu? Taufik. Rizky. Ya Pak, Gimana? Fit? kalau unsur mol masuk sama mol keluar sama Pak, paling bedanya diberi kata sama unsur yang lainnya gitu Pak. Ya, bagus. Itu ya. Kalau total massa unsur C masuk sama dengan total massa unsur C keluar, maka total mol unsur C masuk ya pasti sama. Karena kan berat atomnya juga sama. Hubungan dari massa dengan mol kan dari berat atomnya kan. Jadi kalau C masuk 1 gram, keluar pasti 1 gram. Mungkin yang di depan C bergandengan tangan dengan H, yang nanti keluar bergandengan tangan dengan O, misalnya kalau sistem reaksi. Tapi jumlah massa unsur C masuk pasti sama dengan keluar. Ya kalau massanya sama, molnya juga pasti sama. Kan berat atomnya nggak berubah, mau sistem reaksi tanpa reaksi. Ya, jadi total mol unsur C masuk harus sama dengan total mol unsur C keluar. Ya. Tinggal dia bergandengan sama siapa, cuma gitu aja. Kalau sistem reaksi, kalau sistem tanpa reaksi, gandengannya tetap karena tidak ada reaksi dan semuanya juga sama maunya. Paham nggak? Paham Pak. Total massa unsur C masuk sama dan itu bisa diterapkan mau kondisi tanpa reaksi atau sistem reaksi. Ya. Nah, neraca unsur ini, perhitungan neraca unsur ini nanti disarankan diterapkan untuk menghitung sistem reaksi, bukan sistem tanpa reaksi. Walaupun sistem tanpa reaksi bisa secara teoritis bisa diselesaikan dengan neraca unsur. Tapi kalau kamu sudah sering latihan, pasti akan lebih mudah diselesaikan dengan rumus-rumus neraca massa biasa yang kamu pelajari sebelumnya dibandingkan pakai metode neraca unsur ya untuk sistem tanpa reaksi. Untuk sistem reaksi juga disarankan saudara tidak menggunakan neraca unsur. Tapi saudara gunakan rumus yang beberapa waktu yang lalu kita ajar, NS out sama dengan NS in per tau A kali R. Itu adalah pendekatan-pendekatan untuk
menghitung neraca massa zat untuk sistem reaksi. Neraca unsur sebenarnya juga bisa, tapi saudara akan lebih sulit neraca unsur. Lebih banyak variabel yang tidak diketahui. Ya, yang itu apa prinsip-prinsip utama itu harus kamu dalami, bahwa kalau saudara lagi lihat sistemnya tanpa reaksi, ya selesaikanlah dengan rumus yang dulu diajarkan pada waktu modul 1. Jangan menggunakan neraca, mentang-mentang kamu sudah pandai neraca unsur, kamu gunakan pendekatan neraca unsur. C masuk sama dengan C keluar, H masuk sama dengan H keluar, N masuk sama N keluar. Kelihatannya prinsipnya sederhana, tapi perhitungannya tidak sesederhana itu. Untuk sistem reaksi, sistem reaksi kemarin kita sudah pelajari, sistem reaksi A ditambah B mengatakan C, berapa koefisiennya, bla bla bla. Asal ya, reaksi itu bisa dituliskan persamaan stoikiometri reaksinya, ya seperti contoh-contoh sebelumnya, misalnya ini, CaO fosfat tambah H2SO4 menjadi CaHPO4 tambah Ca sulfat. Ini sistem reaksi di mana reaksinya bisa ditulis, persamaan reaksinya bisa ditulis dengan lengkap. Misalnya ini 2NaOH tambah Cl2 NaOCl itu adalah sistem reaksi di mana reaksinya bisa dituliskan dengan lengkap. Ya, dan tadi apalah, yang ini juga. Nah, untuk sistem-sistem seperti itu, ya, gunakanlah pendekatan atau rumus-rumus neraca massa sistem reaksi yang NaO sama dengan Na into A kali R segala macam. Untuk sistem tanpa reaksi, juga gunakan neraca zat, jangan neraca unsur. Nah, terus sistem neraca unsur untuk apa, Pak? Sistem neraca unsur biasanya diterapkan untuk kondisi-kondisi sistem yang melibatkan reaksi. Ya, bukan tanpa reaksi, yang melibatkan reaksi ya. Tapi saudara tidak bisa menuliskan persamaan stoikiometri reaksinya. Nah, sekarang pertanyaannya, ada nggak sih? Bapak, ada nggak sih, Pak? Reaktor, sistem reaksi, yang kita tidak bisa menuliskan persamaan reaksinya. Ada nggak sih sebenarnya? Apakah semua sistem reaksi itu kita bisa menuliskan persamaan reaksinya? Atau ada yang tidak bisa kita selesaikan? Bunga, mana Bunga? Coba jawab, Bunga. Iya, Pak. Kok jawabnya iya aja, gimana sih? Bunga? Bisa diselesaikan karena sistem melibatkan itu ada yang tidak bisa diselesaikan karena ada yang tidak diketahui rumus molekulnya, Pak. Pertanyaannya nggak itu. Aduh, kamu itu nggak merhatiin itu berarti. Ada nggak satu proses di alam, di pabrik, sistem reaksi yang tidak bisa dituliskan persamaan reaksinya? Gina. Gin. Oh, nggak ada itu orangnya itu Gina. Kirana. Nggak ada juga Kirana. Aduh. Ini kamu cuma ngeklik gabung join aja ini. Kalik Kairudin. Kairudin. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Mariam.
Waduh, ada juga ini Mariam. Ada Pak Mariam. Oh, Mariamnya ada. Jawabannya? Ya. Jawabannya tidak ada. Tidak ada. Nah, kalau tidak ada ya kita selesailah, kita nggak usah bahas neraca unsur kan gitu kan. Ya, untuk sistem tanpa reaksi, saudara gunakan rumus-rumus neraca zat. Untuk sistem reaksi yang reaksinya diketahui dengan pasti, bisa kamu tuliskan persamaan stoikiometri reaksinya. Kamu selesaikan dengan rumus-rumus neraca zat yang kamu pelajari sebelumnya. Nah, terus neraca unsur digunakan apa? Neraca unsur digunakan untuk proses-proses sistem reaksi. Untuk sistem reaksi ya, pada apa ya? Disarankan ya. Disarankan. Karena tingkat kesulitannya tinggi neraca unsur sebenarnya. Untuk sistem reaksi yang kita tidak tahu pasti persamaan reaksinya. Yang sudah harus banyak ketahui ya, bahwa di alam itu atau di pabrik banyak sekali reaksi yang kita tidak tahu bersama reaksinya sebenarnya. Tidak bisa dituliskan dalam bentuk stoikiometri berapa ini koefisiennya CA, koefisien reaksinya H2SO4 ada 2, CA ini 2, koefisien reaksinya segala macam. Ya. Banyak sistem-sistem reaksi yang tidak bisa kita tuliskan seperti itu. Jangankan menuliskan seperti itu. Rumus molekulnya aja nggak tahu. Rumus molekulnya aja nggak tahu. Yang pasti itu rumus molekulnya itu nggak tahu. Kira-kira tahu lah. Tapi rumus molekul yang berarti, oh ini C3, H berapa, O berapa, C kayak gitu-gitu. H2SO4 itu kan pasti tahu ya. Rumus molekulnya. Tapi banyak, terutama adalah reaksi-reaksi yang berhubungan langsung dengan alam. Siapa yang tahu rumus molekulnya batu bara? Nah, yang sederhana. Nah, batu bara digunakan untuk proses pembakaran. Secara umum digunakan untuk pembakaran itu proses reaksi atau bukan? Pembakaran batu bara itu proses reaksi atau bukan? Ya, proses reaksi. Reaksi kimia itu pembakaran itu. Tapi kita tidak tahu pasti. Batu bara itu rumusnya berapa? C10, H sekian, O sekian, nggak tahu. Jadi banyak bahan-bahan kimia. Ya. Ya kalau rumus molekulnya ada nggak tahu, apalagi membuat persamaan stoikiometri reaksi. Gitu. Ya. Jadi reaksi melakukan bahan-bahan alam banyak yang kita tidak tahu. Nah, dalam kasus-kasus seperti itu, maka kamu tidak bisa pakai rumus-rumus neraca zat tanpa reaksi, karena sistemnya reaksi. Ya. Atau pakai neraca zat dengan reaksi yang NaO sama Na inverse tau A kali R. Gimana mencari tau-nya, koefisien reaksinya. Wong persamaan reaksinya aja kita tidak bisa gambarkan. Rumus molekulnya nggak bisa kita gambarkan. Jadi nggak bisa pakai persamaan kayak gini. NSO sama dengan SN tau A kali R. Karena ada tau itu bisa didapat dari kalau kita bisa menuliskan persamaan reaksi ini dengan pasti gitu.
Oke, ya. Itu pentingnya ya. Ini prinsip-prinsip dasar yang kamu harus dalami. Suara saya masih kedengeran kah? Masih kok. Terdengar sekarang. Ya. Ya, prinsipnya kamu harus pahami itu. Nah, sekarang sebagai refresh saja. Kalau saya mempunyai H2SO4 2 mol. Ya. Saya punya H2SO4 2 mol. Kira-kira kalau kamu saya suruh beli H2SO4 2 mol sebagai wadahnya, kamu cukup nggak membawa gelas yang buat kamu minum itu? Atau harus bawa jerigen 10 liter? Atau harus bawa truk H2SO4 2 mol? Kira-kira. Kebayang nggak sebesar apa itu H2SO4 2 mol? Sebesar apa kira-kira? Bisa nggak nanti kamu masukin ke tasmu gitu? Atau jangan-jangan kamu masukin ke dompetmu cukup? Atau harus bawa truk untuk membeli H2SO4 2 mol? Halo? Kecil, Pak. Kecil ya? Iya. Cukup? Kamu masukin dompet cukup nggak? Cukup. Kenapa? Kamu bisa jawab kecil, bayanganmu sebanyak apa? H2SO4 2 mol ya, Pak? Ya. Itu kan apa sih? Masa atom H2SO4 itu 98. Masa molekul. Kemudian ya masa molekulnya 98. Kemudian kan 2 mol. Nah, jadi apabila dicari beratnya hanya 196 gram. Jadi itu kecil, Pak. Oke, sip. Bagus. Nah, kamu harus kebayang gitu ya. Orang teknik kimia ngomong mol-mol terus nggak kebayang seberapa banyak gitu ya. Harus kebayang. Oh, ternyata itu cuma nggak nyampe 1 kilogram. Nah, ngapain bawa truk gitu. Nah, itu. Seperti itu harus kamu masuk di dalam intuisi engineering kamu. Oh, ini kecil, ini besar, apa seperti itu. Jangan cuma sekedar pandai menghitung tanpa nggak membayangkan apa bendanya. Nah, gitu. Oke, lanjut. Sekarang kalau saya punya H2SO4 sebanyak 2 mol, berapa, ya perhatikan dengan benar, berapa jumlah mol dari atom H, berapa jumlah mol dari atom S, dan berapa jumlah mol dari atom O yang ada di dalam H2SO4 tersebut. Ratu? Ada dirimu, Rat? Tadi muncul nggak? Hilang lagi. Salsabila Maharani. Nggak ada lagi juga itu ya.
Maaf Pak, mic-nya error ya. Kalau error jawab aja di kolom chat. Hah? Aduh. Teddy. Ted. Mana dirimu, Ted? Hidrogennya 2 mol. S-nya 1, Pak. O-nya ada 4. Ini kamu bisa, paparan saya bisa kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ada yang berpendapat lain nggak dari Teddy? Hanya 4, Pak. Hanya S-nya 2. S-nya 2, O-nya 8. Siapa ini? Siapa yang ngomong ini? Taufik, Pak. Taufik. Ada lagi nggak? Dapat yang lain? Sama Pak, seperti Taufik. Taufik yang keberapa kamu tadi? Kedua ya? Siapa yang ngomong ini? Yang ngomong siapa tadi? Najwa, Pak. Najwa. Sama seperti Taufik. Taufik yang kedua ya? 428 ya? Ada lagi yang lain? Saya juga sama Pak, seperti Taufik, 428. 428. Afifah ya? Iya Pak, betul. Ya. Desti, ada nggak dirimu? Sama seperti Taufik, Pak. Taufik banyak penggemarnya gitu ya. Ilyas? Sama Pak, seperti Taufik. Wah, kamu sambil mandiin burung atau apa itu? Oke ya. Jadi kalau saya punya H2SO4 2 mol, maka jumlah atom H adalah 4 ya. Jumlah atom S adalah 2. Ya, jumlah atom O adalah 8. Oke, ini kamu harus pahami betul ya. Karena kita mau bikin neraca unsur, kamu harus bisa menghitung berapa jumlah mol unsur di satu senyawa. Nah, ini dari latihannya itu kan. Berapa jumlah mol unsur H atau atom H di dalam 2 mol senyawa H2SO4. Berapa jumlah mol atom S? Aduh. Siapa itu? Ya Allah. Berapa jumlah mol atom S di dalam 2 molekul senyawa H2SO4? Oke. Sip. Selanjutnya. Nah, ini ya, contoh ya. Contoh metode neraca unsur. Gas, aliran gas mengandung O2 40%, H2 40%, dan H2O 20%, seperti ini. Akan didinginkan, ya, kondenser, di mana tentunya nanti air terpisahkan jadi cairan, terpisahkan, dan yang aliran 3 adalah gasnya. Ya. Komposisi di aliran 1 tahu 40%. Ya, jika gas yang diproses adalah 100 mol, berarti di aliran 1 100 mol. Berapa laju air yang terkondensasi di sini berapa?
Dan berapa komposisi dry gas ya, gas keringnya, O2 berapa persen, H2 berapa persen. Ini adalah contoh kasus-kasus perhitungan neraca massa. Ya, yang pertama harus kita pahami dulu, sistem ini sistem reaksi atau bukan? Halo? Ini sistem reaksi atau bukan? Fenomena kayak gini nih. Bukan ya. Ini ada sistem reaksi. Gimana kamu tahunya ini bukan? Siapa tadi yang jawab? Ilyas? Taufik? Pak Ujar, Pak. Pak Ujan? Kak Ujar, Pak. Coba. Apa? Kautsar ya? Kautsar ya? Kautsar, ya Kautsar tadi. Nah kok di tempat ini Kautsar nggak kelihatan ngomong ya? Kamu dua tuh koneknya. Ya. Kautsar. Gimana kamu tahunya bahwa ini sistem tanpa reaksi? Hah? Tahunya gimana? Oh, yes. Yes, karena tidak ada senyawa baru, artinya senyawa yang masuk, jenis senyawa yang masuk sama. Ada O2, ada H2, ada H2O, keluarnya juga O2, H2, dan H2, maka di sini sistem adalah sistem tanpa reaksi, yaitu kondensasi kan sistem tanpa reaksi. Nah, kalau sistem tanpa reaksi, yang seperti tadi, ya selesaikanlah dengan persamaan itu sekarang. Coba, dengan seperti itu, kamu tahu berapa jumlah dengan prinsip perhitungan neraca massa sistem tanpa reaksi, berapa aliran 2? Guys, cepat hitung. 1, 2, 3, lebih dari 5 detik. 20 mol. Cepat ya. Langsung 20 mol H2O. Ya. Nah, berapa fraksi O2 dan N2 di masing-masing di aliran 3? Nah, tanya itu kan komposisi dari dry gas. Berapa? 0,5, Pak. 0,5. Cepat sekali. Nah, ini sistem tanpa reaksi bisa diselesaikan dengan metode neraca massa set tanpa reaksi dan sangat cepat. Nah, sekarang kita coba menggunakan metode neraca unsur. Metode neraca unsur rumusnya sederhana. Ini unsurnya ada apa aja? Ada O dan H. Maka persamaan neraca unsur adalah total mol O masuk sama dengan total mol O keluar. Total mol H, total mol atom H masuk juga sama dengan total mol atom H. Itu rumusnya. Sederhana sekali rumusnya. Ya. Paham nggak? Ya. Ya. Rumus neraca unsurnya cuma gini. Total mol atom O masuk sama dengan total mol atom O keluar. Total mol H masuk sama dengan keluar. Itu sederhana. Tapi coba kita selesaikan rumus ini, kasus ini dengan neraca unsur dengan persamaan ini. Ya. Ini neraca O dan neraca. Coba neraca O. Total O masuk. Total O masuk itu O masuk ya. O masuk ini masuk dikurangi keluar ya. O masuk itu dari ini keluarnya ya, ini keluarnya ini masuk ya. Nah, ini aja yang ini yang di DKITES. Atom O masuk itu berasal dari mana? Dari O2 yang di aliran 1 dan H2O yang di aliran 1. Berapa dari O2 di aliran 1? Ya 2 mol, 2 kali 40 kan. Ya. Karena kan masuk 100. Kalau 100, O2-nya berarti 40 kan. O2-nya 40, jadi O-nya 80. Dari H2O ini kan ini 20% dari 100, berarti 20. 20 O-nya 20. Selesai.
jumlah atom O masuk di aliran 1 itu 20 ditambah 40, ada 100 mol. Paham nggak? Guys, jumlah atom O masuk dari aliran 1. Paham, Pak. Ya. Sekarang jumlah atom O keluar itu ada di aliran 2 dan ada di aliran 3. Di aliran 2 itu adalah atom keluar dari senyawa O2 dan H2O. O2 di sini adalah 2 kali laju alir 3. Laju alir O2 di aliran 3. 2 kali laju alir NO2 di aliran 3. Ini bukan pangkat 3 ya. Masih ingat nggak waktu modul 1 itu ya? Ini artinya di aliran 3 kan? Jadi ini 2 kali laju alir molar O2 di aliran 3. H2O masuknya, ini karena 1 ya sama dengan N2. Paham nggak ini? Yang hijau ini. Atom O keluar. Ya, 2 kali O2-nya dan 1 kali N2. Paham nggak? Paham, Pak. Ya. Jadi kita sudah identifikasi berapa total O masuk, baru O aja, dan berapa total O keluar. Dan ini harus sama, artinya 80 ditambah 20 sama dengan 2 kali N3O2 ditambah N2. Ini yang kita sebut persamaan neraca atom O. Total, ini bukan total ya, total mol atom O masuk sama dengan total mol atom O keluar. Masuknya adalah di aliran 1, ada dari senyawa O2 dan H2O. Keluarannya ada dari aliran 3, yaitu di senyawa O2 dan di aliran 2 itu total. Ya. Sehingga 80 tambah 20 sama dengan 2 kali laju alir O2 di aliran 3. Sementara ini ditambah dengan N2. Itu adalah neraca mol atom O. Paham nggak ini? Sementara untuk total atom H, yaitu H ada di mana ini? Ada di H2 dan H2O. 2 kali 40 ditambah 2 kali 20. Nah, ini ada di aliran 1. Loh, kenapa? Astagfirullah. Sampai mana tadi? Total mol atom H masuk berarti di aliran ini. Yang keluar itu ada di aliran H2 dan ada dari aliran 2 dan aliran 3. Di aliran 2 ya 2 kali N2. Di aliran 3 ya 2 kali laju alir H2 di aliran 3. Nah, paham nggak ini? Guys, paham nggak kamu? Paham, Pak. Ya. Nah, kalau kita mau menyelesaikan ini rumus ini tidak mudah. Ya kamu kebayang, inilah bentuk neraca unsur atom O dan atom H. Jadi jumlah persamaan neraca tentunya sama dengan jumlah unsur yang terlibat. Ini yang unsur terlibat ada 2, ya jumlahnya ada 2. Tapi menyelesaikan ini untuk mendapat laju alir ini tidak mudah. Tidak secepat kilat
neraca massa tanpa reaksi. Itu yang sebagai contoh kenapa untuk sistem tanpa reaksi saudara dianjurkan untuk menggunakan prinsip neraca zat, jangan menggunakan neraca unsur. Ya, bahasa sederhananya itu nanti kurang kerjaan. Oke guys, paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Contoh lagi nih. Ya, larutan encer 20% mol NaOH. Seperti itu ya. Kalau namanya larutan 20% NaOH, artinya apa? Artinya di situ ada NaOH dan sisanya adalah apa? Guys, sisanya apa itu? Kalau 20% larutan H2O, ya. Kalau tidak dikasih penjelasan apa-apa yang namanya larutan, itu pelarutnya adalah air. Walaupun kamu juga harus paham, namanya larutan, pelarutnya tidak selalu air. Orang teknik kimia harus paham itu. Tapi kalau kita ngomong larutan A, larutan B, tidak ada penjelasan apa-apa, itu biasanya pelarutnya adalah air. Ya. NaOH 20% berarti artinya 80% adalah H2O. Itu akan bisa diproduksi dengan mencampur mencampur NaOH murni dengan H2O. Ya, NaOH murni dicampur dengan H2O di mixer akan jadi NaOH 20%. Nah, berapa jumlah masing-masing supaya saya mendapatkan campuran larutan 100 mol larutan NaOH gitu kan. Contoh sederhana. Sistem ini sistem reaksi atau tanpa reaksi? Guys. Halo? Tanpa reaksi. Yang lain mana Bu aktif itu ya? Waduh. Ini tanpa reaksi ya, karena kita lihat senyawa masuk dan keluar jenisnya sama. Nah, kalau kita coba selesaikan berapa masing-masing H2O dan NaOH, selesaikan. Berapa H2O yang dibutuhkan? Berapa NaOH yang dibutuhkan untuk menghasilkan 100 mol larutan NaOH 20%? Guys, berapa? NaOH-nya 20 mol. 20 mol. H2O-nya 80. Sangat mudah. Sangat mudah. Apa jadi? Apa jadi? Ini udah sampai mana? Tadi nyampe mana? Oke, ya seperti itu ya. Mudah sekali. Tapi coba sistem sangat sederhana kita selesaikan dengan neraca unsur. Unsur yang terlibat adalah O, H, dan H. Berarti karena ada 3 unsur, berarti ada 3 persamaan neraca unsur. Neraca unsur H, neraca unsur O, dan neraca unsur Na. Untuk H masuk dari NaOH berarti 1 kali N1. Dari aliran 2 enggak ada. H ada ya, 2 kali N2. Sama dengan H dari ini adalah 0,2 kali 100. Di sini 2 kali 0,8 ya, fraksinya 0,8. 2 karena H2, ini 100 selesai. O masuk di sini 1 berarti sama dengan N1 sama dengan N2. Keluar O 1 kali 2 100, ini N2 dapat. Na dapat. Nah, kamu bisa lihat lebih mudah mana? Yang kiri atau yang kanan? Kiri, Pak. Yang kiri mudah, nggak usah ya, nggak usah kamu hitung, kamu lihat dengan matamu saja, kamu udah lihat, oh sekian. Nah, itu kan prinsip neraca massa. Neraca zat. Neraca unsur ini kalau kamu selesai N1 dapat, N2 dapat. Ya. N1 dapat, N2 baru nanti sampaikan dapat. Ya, karena dari neraca unsur dapat N1, dari neraca unsur Na dapat N1, dari neraca unsur O dapat N2, baru nanti kita masukkan N1, N2. Tapi agak lama. Ya.
Jadi neraca unsur bisa diselesaikan untuk sistem tanpa reaksi untuk kasus tertentu. Untuk kasus yang lain yang tadi seperti contoh yang pertama tidak bisa. Tapi neraca zat selalu bisa. Oke, ada pertanyaan? Jadi kata kuncinya adalah kita ada pendekatan ada neraca massa tanpa reaksi, ada neraca massa sistem reaksi, dan ada neraca unsur. Ya, neraca unsur hanya digunakan untuk sistem reaksi dengan syarat khusus, yaitu sistem reaksi yang reaksinya tidak diketahui dengan pasti. Kalau reaksinya diketahui dengan pasti, disarankan pakai neraca zat. Kalau neraca unsur bisa diselesaikan, mungkin tidak bisa. Kalau dengan neraca zat bisa diselesaikan, belum tentu dengan neraca unsur bisa. Tapi kalau dengan neraca unsur bisa diselesaikan, pasti dengan neraca zat bisa diselesaikan. Ya, paham ya? Oke, nah neraca unsur ya banyak digunakan kombinasi sebenarnya untuk reaksi pembakaran. Nanti reaksi pembakaran ya. Kamu harus tahu reaksi pembakaran itu ada reaksi antara bahan bakar dengan oksigen ya. Kira-kira reaksi pembakaran itu reaksinya eksotermal atau endotermal ya? Kira-kira. Guys. Reaksi pembakaran itu eksotermal atau endotermal? Eksotermal. Menghasilkan panas. Jangan membutuhkan panas. Kita beli bahan bakar itu untuk menghasilkan panas. Bahan bakar dibakar, kamu batu bara kamu bakar, arang kamu bakar, kayu kamu bakar, bensin kamu bakar, menghasilkan panas. Maka apinya nyalanya tinggi. Panas itu digunakan untuk sebagai sumber energi di industri kan gitu. Jadi reaksinya eksotermal. Ya, pembakaran ada reaksi antara bahan bakar dengan udara, dengan oksigen sebenarnya. Tapi O2 yang kita gunakan biasanya diambil dari udara. Tapi tidak selalu. Ada juga yang menggunakan oksigen murni. Ya, itu namanya reaksi pembakaran. Bahan yang disebut bahan bakar itu apa? Bahan bakar itu ya biasanya mengandung unsur-unsur CH, terutama ada C dan H. Ya, karena dibakar menjadi apa? Yang penting menjadi CO2. Produk reaksi pembakaran dikatakan sempurna kalau reaksinya itu menghasilkan H2O. Secara umum bahan bakar itu mengandung unsur-unsur CHOS. Ya, ada karbonnya, ada hidrogen, ada oksigen, ada sulfur. Ya, yang pasti ada itu harusnya C dan H. Semua bahan bakar konvensional mesti mengandung C dan H. Hampir selalu mengandung O, tapi tidak harus. Ada yang mengandung sulfur, ada yang enggak. Kayak batu bara mengandung sulfur yang banyak. Seperti itu. Nah, CHOS ini kalau dibakar bereaksi dengan oksigen akan menghasilkan apa? Produk pembakarannya menghasilkan H2O dan CO2. Tapi ada juga pembakaran tidak sempurna. Tidak sempurna itu menghasilkan CO atau menghasilkan C, arang. Jadi kalau arang kamu tahu ya, orang bikin arang itu dibakar. Tapi dibakar secara tidak sempurna, sengaja dibakar secara tidak sempurna.
Tapi kalau dari kamu kayu, kamu bakar sempurna ya jadi abu. Tapi kalau mau jadi arang, harus pembakaran tidak sempurna. Jadi orang bikin arang itu sebenarnya bakar kayu dengan pembakaran tidak sempurna jadi arang. Gitu ya. Pahamkah dirimu? Paham, Pak. Nah, bahan bakar itu ternyata banyak yang tidak diketahui rumus molekulnya. Yang diketahui rumus molekul itu bahan bakar sederhana, misalnya gas bumi C4. LPG yang kamu pakai di rumah-rumah itu ada campuran dari C3H8 dan C4H10, yaitu propan dan butan. Tapi bahan bakar yang lain, arang gitu, gimana rumus molekulnya, gimana persamaan stoikiometri reaksi pembakaran dengan arang. Misalnya, kamu bahan bakarnya misalnya batu bara, cangkang sawit, nah, sekam, ya, kayu bakar, solar, mana ada rumus molekulnya. Nah, hal seperti itu tidak bisa didekati dengan persamaan-persamaan reaksi sederhana yang biasa kita gunakan di kuliah-kuliah yang kamu misalnya di kuliah-kuliah kimia fisik apa-apa seperti itu. Kayu bakar misalnya kayunya kayu sengon, kayunya kayu jati, rumus molekulnya apa? Nah, kamu cari rumus molekulnya, pusing kamu. Terus cari, tuliskan persamaan reaksi pembakaran ya, kayu jati tambah oksigen jadi ini, nah, susah itu. Ya, tapi kalau misalnya gas bumi udah jelas ya H4. Udah jelas. LPG udah jelas. Ya, ada yang jelas, tapi ada banyak juga yang langsung dari alam yang nggak jelas. Ya. Jadi reaksi pembakaran ini ada yang diketahui dengan baik, ada yang tidak diketahui. Jadi kalau diketahui misalnya C4 itu ya, kalau kita gas bumi kita gunakan untuk membakar, reaksi oksigen akan terjadi reaksi C4 ditambah 2H2O menghasilkan CO2 plus 2H2O. Gitu kan, jelas. Kalau yang kita bakar metananya 10 mol, maka berapa kebutuhan oksigen? Nah, ini ada namanya KOT ya. KOT itu kebutuhan oksigen teoretik. Kebutuhan oksigen yang diperlukan untuk reaksi sesuai dengan persamaan reaksinya. Nah, di persamaan reaksi ini jelas 1 mol CH4 membutuhkan 2 mol O2 menghasilkan 1 mol CO2 ditambah 2 mol H2O. Kan gitu kan ya. Sehingga kalau metananya 10 mol, maka O2-nya berapa mol? Guys. Berapa mol, guys? Halo, waduh, ini sepi amat. Halo. Halo. Ya, maaf, Pak. Kenapa? Yang lain mana ini? Nah, suara saya keputus-putus nggak sih? 20 bukan, Pak? Ya, 20 mol. Ya. Kalau 1 mol CH4 menghasilkan membutuhkan 2 mol oksigen. Kalau 2 mol menghasilkan membutuhkan 4 mol. Kalau 10 ya 20 kan gitu kan jelas. Itu yang disebut dengan istilah KOT kalau di rumus di teori pembakaran. Kebutuhan oksigen teoretik, kebutuhan oksigen yang diperlukan sesuai dengan persamaan reaksinya. Nah, di pabrik orang itu memberikan oksigen itu biasanya tidak seperti kebutuhan teoretiknya, tapi biasanya nanti dikasih banyak, gitu ya. Nah,
oksigen seperti tadi saya bilang, yang diberikan bukan oksigen tapi udara. Kalau kebutuhan oksigen teoretiknya 20, maka kebutuhan udara teoretiknya adalah, karena oksigen itu 20% mol, maka kebutuhan udara teoretiknya adalah 100/21 kali 20, yaitu sekitar 98 mol. Sehingga yang masuk ke kompor pembakaran itu udaranya 95. 95 itu terdiri dari 20 mol oksigen dan 75 mol nitrogen. Paham nggak, guys? Ini yang pakai rumus. Halo? Kok sepi-sepi saja ini? Halo? Ada orang nggak ini? Oi. Santa Angela. Mana Santa Angela? Tuh, ada orang. Cynthia. Cynthia, ada. Arini, Nur. Iya, Pak. Arini, tadi yang ngomong siapa? Udah kemana sih? Teddy. Pak. Ya. Maaf Pak, tadi belum dapat yang kebutuhan udaranya. Kurang paham, Pak. Kebutuhan oksigen teoretiknya 20 mol, paham? Paham, Pak, itu. Nah, padahal yang masuk kan bukan oksigen, yang dalam bentuk udara kan? Iya, Yang Pak. dimasukkan ke udara. Nah, udara itu terdiri dari 21% mol oksigen dan 70% mol N2. Ya, kalau oksigen yang diperlukan 20 mol, berarti udara yang seharusnya saya masukkan supaya dapat memberikan oksigen 20 mol, udaranya adalah 100/21 kali 20, 95. Paham nggak? Oh iya Pak, paham Pak. Ya. Jadi yang dimasukkan sebenarnya adalah udara. Udara 95 mol, di mana udara yang 95 mol itu 20% molnya adalah oksigen. 20% mol dari 95 kan 20 mol. Sisanya 79% dari 95 yaitu N2 yaitu sebanyak 75 mol. Paham? Baik, paham Pak. Terima kasih. Nah, itu kalau kita mengetahui rumus molekul dari bahan bakar. Tapi sebagian besar bahan bakar kita tidak tahu rumus molekulnya. Misalnya saya bakar, bahan bakarnya ya tadi, batu bara. Berapa kebutuhan oksigen teoretiknya? Kita nyari reaksi pembentukan batu bara, nggak bisa. Bahan bakarnya kertas bekas. Nah, biasanya dengan yang itu, maka yang kita itu kan adalah neraca unsur yang pakai reaksinya reaksi unsur. Ya, C ditambah O2 menghasilkan CO2.
H ditambah O2 menghasilkan H2O, ada reaksi unsur. S ditambah O2 menghasilkan SO2, reaksi pembakaran. Ya, jadi kalau kamu membakar C, ya, atom C, kalau kamu bakar dengan O2 itu akan menjadi CO2. Bakar H akan menghasilkan H2O, bakar S akan menghasilkan SO2. Nah ini kalau ini kamu bisa pakai apa persamaan reaksinya. Jadi C jadi CO2 berarti O2 itu berarti 0,5. H tambah O2 dari H2O berarti ini koefisien 0, ini bisa C-nya. Jadi ini yang disebut dengan reaksi unsur. Oleh karena itu untuk bahan bakar ini, karena kita tidak tahu rumus molekulnya, tidak bisa membuat reaksinya seperti ini, reaksi pembakaran yang komplit seperti ini, karena tidak tahu rumus molekulnya. Biasanya yang kita harus cari adalah berapa kandungan unsur yang ada di bahan bakar yang tidak diketahui rumus molekulnya. Di sini misalnya batu bara C-nya berapa persen sih? Di sini pakai sangkang sawit itu hidrogennya berapa persen sih? Di sini pakai sekam itu S-nya berapa persen sih? Nah itu. Unsurnya yang karena tidak tahu rumus molekulnya. Nah, untuk mengetahui berapa jumlah unsur yang terkandung di bahan bakar itu yang kita kenal kalau nanti ditemu di teori pembakaran yang disebut dengan ultimate analysis. Analisis ultimate itu mengetahui berapa jumlah massa, persentase, massa atau kadar atom-atom atau unsur-unsur yang ada di bahan bakar. Jadi oksigen yang digunakan untuk pembakaran biasanya diperoleh dari udara, di mana diasumsikan udara itu terdiri dari 21% mol O2 dan 70% mol N2. Jadi kalau 21 itu namanya persen mol. Kalau persen massa itu 23% dan 77% massa N2. Pak, senyawa yang lain kok nggak diperhitungkan? Ya, kalau di reaksi pembakaran, di perhitungan-perhitungan pembakaran yang diperhitungkan hanya O2 dan N2. Yang lain-lainnya diabaikan. Itulah perhitungan-perhitungan teknis ya. Jadi dianggap aja udara itu 21% mol O2 dan 79% O2. Oksigen yang dibutuhkan secara teoretik tadi KUT adalah oksigen yang sesuai dengan kebutuhan teoritisnya yang disebut dengan KUT. Udara yang dibutuhkan untuk mensuplai oksigen teoretik itu yang kita sebut dengan KUT, kebutuhan udara teoretik. Jadi saudara sudah mengenal istilah-istilah itu, karena di pabrik itu sangat sering dipakai untuk perhitungan-perhitungan berapa KUT seperti itu. Reaksi pembakaran biasanya dilakukan dengan memberikan udara lebih banyak dari kebutuhan stoikiometrinya. Nah, berarti yang disuplai biasanya itu lebih banyak dari kebutuhan seharusnya. Itu yang penting. Tidak pernah orang mereaksikan sesuatu pas. Gitu. Makanya kalau kemarin di teori di latihan-latihan raca massa sistem reaksi ada eksesnya, dikasih berapa banyak kelebihan dari seharusnya. Nah, di reaksi pembakaran juga seperti itu. Kalau secara teoretik oksigennya misalnya butuh 10 mol, maka dia kasih lebih banyak dari kebutuhan seharusnya. Dia kasih 12 gitu. Berarti 2 mol lebih banyak dari seharusnya.
Nah, itu yang kita sebut dengan ekses air. Ya, kelebihan udara. Udara berlebih yang digunakan untuk pembakaran agar berlangsung sempurna. Itu ekses air. Rumusnya ekses air apa? Ekses air adalah mol aktual udara yang disuplai dengan mol kebutuhan udara teoretik atau KUT dibagi dengan mol kebutuhan udara teoretik. Nah, kamu akan, kalau kamu coba searching banyak itu. Berapa ekses air kalau kita pembakaran dengan gas alam? Kalau pakai batu bara supaya sempurna, berapa ekses airnya ada? Jadi kamu sekarang sudah harus mengenal apa itu ekses air. Bagaimana cara menghitungnya dan digunakan untuk apa, untuk maksud apa gitu. Karena itu banyak digunakan di reaksi-reaksi pembakaran. Oke, sampai sini saja. Ada pertanyaan? Nanti terakhir nanti latihan soal sekali lagi, terserah mau kapan. Ada pertanyaan sampai sini, guys? Halo? Dari saya belum ada pertanyaan, Pak. Tadi sampai mana? Ini kayaknya saya ada yang keputus ya. Ekses air tadi udah ya? Ya, Pak. Ya, Pak. Oke. Ya, nanti tinggal contoh soalnya kita bahas. Jadi, seperti tadi saya ulangi ya. Ada kebutuhan oksigen teoretik, kebutuhan oksigen yang diperlukan untuk reaksi pembakaran sesuai dengan persamaan reaksinya. Baik nanti neraca unsur maupun baik reaksi unsur maupun reaksi yang lengkap. Nah, kalau kita tahu kebutuhan oksigen teoretik, berarti kita bisa tahu kebutuhan udara teoretik. Ya, kebutuhan udara teoretik. Kebutuhan udara yang diperlukan untuk mensuplai oksigen di reaksi pembakaran sesuai dengan persamaan reaksinya. Nah, tapi di pabrik orang selalu memberikan jumlah udara lebih banyak dari kebutuhan seharusnya. Kalau dari misalnya perhitungan kebutuhan udara teoretik membutuhkan 100 mol udara, maka di pabrik biasanya dikasih 120 atau 115 atau 150. Diberikan udara lebih banyak dari kebutuhan teoritisnya. Diberikan mol udara lebih banyak dari kebutuhan menurut persamaan reaksinya. Nah, kelebihannya itu yang kita sebut dengan ekses air. Ya, air udara ya. Ekses air. Setiap bahan bakar mempunyai ekses air tertentu. Kamu nanti coba lihat di literatur ekses air itu. Semakin susah bahan bakar terbakar seperti batu bara, membutuhkan kelebihan udara lebih banyak. Nah, seperti itu. Nah, yang penting saudara tahu apa itu ekses air, kenapa dikasih udara berlebih, bagaimana cara menghitungnya, saudara sudah harus tahu dari mata kuliah ini. Oke guys, ada pertanyaan sampai sini? Nanti pertemuan terakhir, apa terserah kamu, kita akan latihan untuk menghitung ekses air dari udara. Misalnya pembakaran batu bara. Oke, ada pertanyaan? Saya belum ada, Pak. Oke, kalau itu kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ini ya tadi teh ngambil ini toga. Baru sudah. Nanti sudahnya Juni. Oh gitu. Takutnya karena angkatan ya. Iya, angkatan rahmat. Dia mah nggak tahu kapan. Itu gimana rahmat? Apakah lagi bab berapa gitu? Hebat. Bab 3 atau berapa?